Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rianti dengan NIM 010119131333. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang telah dijelaskan oleh Pak Nur Alamsyah. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Nah, pengertian dari sistem informasi sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasa mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Nah, selanjutnya sistem informasi SDM atau Human Resource Information System itu sendiri adalah prosedur sistematik untuk pengumpul, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan SDM baru. Nah, tiap perusahaan memiliki sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem ini dinamakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System atau HRIS. Dan sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utama mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas MSDM dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Nah, fungsi dari sumber daya manusia memiliki kegiatan utama. Yang pertama, pengrekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data. Dan yang terakhir adalah penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai SIS-SDM atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Merupakan sebuah aplikasi database client server berbasis jaringan. Adapun beberapa data yang diolah antara lain yang pertama adalah data SDM, yaitu berupa keahlian, biografi, bahasa, keluarga, bakat, pekerjaan, kursus, cuti, minat pendidikan, nilai diklat. Selanjutnya adalah mutasi seperti jabatan, pangkat atau golongan, dan KGB. Selanjutnya masa pensiun, dan terakhir adalah laporan-laporan terkait. Nah, selanjutnya adalah manfaat-manfaat khusus dari sistem informasi SDM adalah menilai suplai SDM yang meliputi yang pertama adalah memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksi dalam perusahaan. Yang kedua adalah menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan, akan pensiun, atau akan diberhentikan. Yang ketiga adalah menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, kehadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normalnya. Nah, poin yang kedua yaitu Human Resource Information System. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai HRIS ini ya. HRIS adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data karyawan di sebuah perusahaan. Jadi secara garis besar, fungsi HRIS atau HRIS digunakan untuk mengolah data karyawan mulai dari nama, ID, alamat, jaminan sosial, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi sistem Human Resource Information System
di perusahaan. Yang pertama membantu proses rekrutmen, yang kedua membantu proses penggajian atau payroll, yang ketiga manajemen waktu dan kehadiran karyawan, dan yang terakhir adalah manajemen kinerja karyawan. Nah, manfaat dari Human Resource Information System ini untuk karyawan adalah yang pertama cuti atau izin, dan selanjutnya absensi. Poin ketiganya pengumuman perusahaan, dan yang terakhir adalah integrasi antar karyawan. Nah, selanjutnya di poin ketiga ada siklus hidup sistem information. Apa sih siklus hidup informasi ini? Siklus hidup informasi ini adalah satu set aktivitas, metode, praktek terbaik yang siap dikirimkan, dan peralatan terotomatisasi yang digunakan stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Selanjutnya, sistem life cycle. Sebuah informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat dengan mudah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan pengerkembangan di mana sistem informasi tersebut diaplikasikan, dan merupakan konsep pengembangan yang banyak digunakan para pengembang sistem informasi. Nah, di gambar ini proses siklus hidup sistem. Permulaan sistem initiation adalah perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis. Dan analisis sistem analisis adalah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspeksikan persyaratan atau prioritas bisnis untuk solusi. Dan yang ketiga, desain sistem atau sistem design adalah spesifikasi untuk konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Dan yang terakhir yaitu implementasi sistem adalah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengirim sistem ke dalam produksi. Nah, selanjutnya macam siklus hidup sistem. Ada 3 macam siklus hidup sistem, yaitu yang pertama general system life cycle, dan yang kedua information system life cycle, dan yang terakhir adalah system development life cycle. Nah, selanjutnya yaitu model SDLC, yaitu proses pengembangan sistem informasi adalah sekumpulan tahap, tugas, dan aktivitas yang dibutuhkan untuk secara efisien memtransformasikan kebutuhan pemakai ke suatu solusi sistem informasi yang efektif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah prototype model, yaitu suatu proses yang memungkinkan pengembangan aplikasi untuk menciptakan suatu model dari sistem informasi yang harus dikembangkan. Kemudian bertujuan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian selama tahap-tahap awal dari life cycle pengembangan sistem. Pada dasarnya, penggunaan model prototype adalah untuk mendefinisikan kebutuhan software. Nah, selanjutnya yaitu Rapid Application Development atau RAD model. Rapid Application Development model dengan kegiatan dimulai pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembangkitan aplikasi, dan pengujian. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.